zaman sekarang, banyak orang rela melakukan apa saja hanya demi uang. Tapi, bagaimana jika dalam Islam sebenarnya bekerja itu bukan soal hanya mencari uang ataupun keuntungan? Nah, konsep ini sudah dijelaskan sejak lama oleh Al-Syaibani. Mari kita mengenal siapa sosok Al-Syaibani itu. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqokh Al-Syaibani. Lahir pada tahun 132 Hijriah di kota Wasit. Nah, masa kelahirannya itu bertepatan dengan periode pergantian kekuasaan dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah. Bersama orang tuanya, Al-Syaibani pindah ke kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Pada periode itu, Al-Syaibani yang baru berusia 14 tahun, beliau berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun. Selain itu, dalam menuntut ilmu, Al-Syaibani tidak hanya berinteraksi dengan ulama ahli rai, tetapi juga ulama ahli hadis. Nah, yang paling menarik bukan hanya soal tentang perjalanan hidupnya, tetapi juga tentang pemikiran ekonominya. Yang pertama itu adalah al-kasab. Al-Syaibani mendefinisikan al-kasab kerja sebagai cara memperoleh harta melalui jalan yang halal. Dalam ekonomi Islam, tidak semua aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa itu bisa disebut sebagai aktivitas produksi. Dengan kata lain, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa yang halal dan mengandung maslahah saja yang bisa disebut sebagai aktivitas produksi. Al-Syaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam kehidupan. Dengan demikian, kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi kewajiban, dan karenanya hukum bekerja itu adalah wajib. Nah, fokus Al-Syaibani selanjutnya yaitu tentang permasalahan fakir dan kaya. Menurutnya, walaupun banyak dalil tentang keutamaan sifat kaya, sifat fakir memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Sifat fakir berarti kondisi yang cukup atau kifayah, bukan kondisi meminta-minta. Pemikiran yang ketiga yaitu tentang klasifikasi usaha perekonomian. Menurut Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian itu terbagi menjadi 4, yaitu sewa-menyewa, perindustrian, pertanian, dan perdagangan. Tapi di antara keempat usaha perekonomian tersebut, Al-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian. Halo, oke, pemikiran yang keempat tentang sedekah dan kebutuhan ekonomi. Menurut beliau, sedekah merupakan hak dari mereka yang membutuhkan. Jadi, ketika seseorang mendapatkan penghasilan lebih, maka bersedekahlah. Terus, selanjutnya dalam kebutuhan, beliau menyebutkan kebutuhan pokok yang menjadi dasar konsumsi, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun bukti karyanya, yang pertama itu ada Zahir Ar-Riwayah, di mana kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang diberikan Abu Hanifah. Yang kedua ada An-Nawadir, kitab yang ditulis berdasarkan pandangan beliau. Halo. Nah, menurut saya pemikiran Al-Syaibani ini masih sangat relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Di zaman sekarang kan banyak aktivitas ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa mereka memperhatikan halal dan haramnya. Padahal Al-Syaibani sudah jelas menegaskan bahwa tidak semua aktivitas yang menghasilkan itu bisa disebut sebagai produksi dalam Islam. Jadi, menurut saya pribadi, pemikiran Al-Syaibani ini tetap penting untuk dipertahankan, tapi juga perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Seperti nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab itu harus tetap menjadi dasar aktivitas ekonomi di era modern saat ini. Oke, sekian storytelling tentang pemikiran Al-Syaibani beserta kritik dan sarannya. Sumber yang saya dapatkan dari sini dan dari sini. Bye-bye!